Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1196 sampai 1200. Hari ini, seorang suster yang sedang bertugas di ruang makan menghampiri aku di ruang makan para suster. Ia memang ditugaskan untuk memberikan pelayanan pada saat makan bersama. Ketika suster itu menghampiriku, aku merasakan penderitaan yang nyeri di bagian-bagian luka Yesus. Aku mendapat pencerahan mengenai keadaan jiwanya, maka aku banyak berdoa baginya. Peredahan badai dengan tiba-tiba. Tadi malam terjadi badai yang mengerikan. Aku menundukkan wajahku sampai ke tanah dan mulai mendaras litani orang kudus. Menjelang akhir litani, suatu rasa kantuk menguasai diriku, sehingga aku sama sekali tidak mampu menyelesaikan doa itu. Kemudian aku bangkit dan berkata kepada Tuhan, "Yesus, redakanlah badai ini, karena anakmu tidak mampu berdoa lebih lama lagi, dan aku terserang kantuk yang amat berat." Sesudah kata-kata ini, aku membuka jendela lebar-lebar, bahkan tanpa memasang pengaitnya. Maka Suster N berkata kepadaku, "Suster, apa yang engkau lakukan? Badai pasti akan mencabut jendela." Aku menyuruh dia tidur dengan tenang, dan seketika itu juga badai sama sekali reda. Keesokan harinya, para suster berbicara tentang peredahan badai secara tiba-tiba, tanpa mengetahui apa artinya semua itu. Aku tidak mengatakan apapun, tetapi aku hanya berpikir dalam hati, Yesus dan Faustina yang kecil tahu apa artinya. 20 Juli 1937. Hari ini, aku diberitahu bahwa aku harus pergi ke Rabka. Seharusnya aku pergi pada tanggal 5 Agustus. Tetapi aku minta kepada Muder Superior untuk mengizinkan aku langsung berangkat. Aku sama sekali tidak bertemu dengan Pastor Andras. Tetapi aku minta kepadanya untuk mengizinkan aku pergi secepat mungkin. Muder Superior agak heran bahwa aku ingin berangkat begitu cepat. Tetapi aku tidak menjelaskan alasan mengapa aku menginginkan demikian. Hal ini akan menjadi rahasia sepanjang masa. Dalam situasi ini, aku telah membuat satu niat yang akan tetap aku rahasiakan. 29 Juli 1937. Hari ini, aku harus berangkat ke Rabka. Aku pergi ke kapel dan minta kepada Tuhan Yesus agar perjalananku aman. Tetapi dalam jiwaku ada kesunyian dan kegelapan. Aku merasakan bahwa aku sama sekali sendirian dan tidak mempunyai seorang pun untuk berpaling. Aku minta agar Yesus menyertai aku. Kemudian aku merasakan berkas sinar yang lembut masuk ke dalam jiwaku sebagai suatu tanda bahwa Yesus menyertai aku. Tetapi sesudah rahmat ini, kegelapan dan bayang-bayang dalam jiwaku semakin pekat. Kemudian aku berkata, "Terjadilah kehendak-Mu, karena tidak ada yang mustahil bagimu."
ketika aku berada di kereta api dan menatap keluar melalui jendela pada perkampungan dan perbukitan yang indah, siksaan jiwaku menjadi semakin pedih. Ketika para suster menyambut aku dan mulai mengerumuni aku dengan kehangatan hati, penderitaan-penderitaanku semakin berlipat ganda. Aku ingin mengundurkan diri dan beristirahat sejenak dalam kesunyian. Singkat kata, untuk menyendiri. Dalam saat-saat seperti itu, tidak ada satu makhluk pun mampu memberi aku penghiburan. Dan kalaupun aku ingin mengatakan sesuatu mengenai diriku sendiri, aku akan merasakan suatu siksaan baru. Oleh karena itu, pada saat-saat seperti itu, lebih baik aku diam dan dalam keheningan menyerahkan diriku kepada kehendak Allah. Dan ini memberi aku kelegaan. Aku tidak minta suatu pun dari ciptaan-ciptaan, dan aku berkomunikasi dengan mereka hanya sejauh perlu. Aku tidak akan membuka hatiku, kecuali demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Persekutuanku hanya aku jalin dengan para malaikat. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.